ilustrasi keadaannya tuh, ilustrasi soalnya tuh kayak gini. Nah, ini keadaan dasar. Keadaan dasar itu di n sama dengan 1. Oke, nah karena kan keadaan dasarnya di n sama dengan 1, di sini dia bilang ke 1281 nanometer itu menuju suatu tingkat di tengah-tengah. Berarti, nah yang pertama kan kita nyari dulu nih tingkat tertinggi. Jadi habis N1 itu kita buat kulit elektron. Nah, jadi anggap ini itu adalah kulit keluar. Berarti NF keluar. Nah, terus NF keluar. Terus yang ini adalah N tengah-tengah. Nah, yang pertama itu atom N sama dengan N apa? Dalam keadaan dasar itu dia tereksitasi ke NF keluar di sini yang mempunyai panjang gelombangnya adalah 94,91 nanometer. Setelah itu dia pergi ke tengah-tengah atau ke yang N tengah-tengah, itu teremisi ke yang N tengah-tengah kayak gini dengan lambdanya itu adalah 1281 nanometer. Nah, habis itu baru dari yang tengah-tengah ini balik lagi ke awal keadaan dasar. Mulai dari yang A, soal A itu adalah tentukan tingkat tertinggi yang dicapai. Tertinggi kan berarti NF keluar ya, ini yang mau dicari. Nah, untuk mencari NF keluar, itu kita tahu lambdanya adalah 94,91 nanometer. Terus kita menggunakan rumus Rydberg ya. Jadi rumus Rydberg itu adalah 1 per lambda dikali RH, terus konstanta H dikali Z kuadrat dikali 1 per N initial dikurang N final kuadrat. Nah, karena RH itu kan berarti sentimeter. Berarti lambdanya kita ubah dulu ke sentimeter, yaitu 94,91 dikali 10 pangkat minus 7 cm. Jadi 1 per 94,91 kali 10 pangkat 7 cm sama dengan RH-nya itu berarti 10. 109,78 cm min sepangkat min 1 dikali Z kuadrat. Z kuadrat itu adalah nomor atom. Nomor atom hidrogen kan 1 ya. Berarti 1 kuadrat dikali 1 per N inisialnya 1 kuadrat dikurang 1 per NF kuadrat. Baru dari sini kita ketemu 0,96, berarti 0,96 sama dengan 1 dikurang 1 per NF kuadrat. Nah, karena di sini berarti 1 per NF kuadratnya sama dengan 1 dikurang 0,96 atau 0,04. Maka NF-nya itu adalah akar dari 1 per 0,04 atau akar 2 ini. Jadi tingkat energi tertinggi atau N tertinggi itu sama dengan 5. Selanjutnya, tingkat energi yang di tengah-tengah. Nah, jadi sehabis dia di titik tertinggi, dia itu kembali ke turun lagi ke yang tengah-tengah. Nah, yang tengah-tengah itu mempunyai lambda 1281 nanometer. Berarti kan ini NI-nya ini. Berarti ini NF nih. Nah, kita di sini kita nyari NF lagi. Berarti 1 per 1281 dikali 10 pangkat
kita pakai unsur-unsurnya. Jadi 1 per lambda dikali RH dikali Z kuadrat dikali 1/NF kuadrat dikurang 1/NI kuadrat. Nah, sebenarnya kenapa kita pakai NF kuadrat dikurang NI kuadrat sedangkan yang di atas itu kebalikannya, karena kita mau dia itu hasilnya positif. Jadi di sini kan N tertinggi itu lebih gede daripada N tengah-tengah kan. Berarti biar tetap positif, berarti N tengah-tengahnya harus yang positif. Biar nanti pas dikurang nggak minus. Jadi 1/128 kali 10⁴ sama dengan 109,678 dikali 1 dikali 1/NF kuadrat yang dicari dikurang ya, berarti dikurang gini. Nah, ini sama dengan 0,071176. Berarti ini 1/NF kuadrat dikurang inisialnya berarti tadi 5 ya, berarti 1/20. Nah, jadi 1/NF kuadratnya itu 0,071176 ditambah 1/25. Nanti itu berarti 0,1117 per NF. NF-nya nah, jadi NF-nya berarti 1/0,1117 itu di sini ketemu 3. Jadi N tengah-tengahnya itu ada 3. Jadi N tengah-tengah itu 3. Terakhir, buat soal yang C itu adalah dari N tengah-tengah itu ke N dasar atau N1. Nah, baru kita nyari lambdanya. Lambdanya yang dicarinya pakai rumus tadi lagi, berarti 1/lambda sama dengan RH dikali Z kuadrat dikali 1 berarti N1 kuadrat dikurang N tengah-tengah kuadrat. Maka 1/lambda sama dengan 109,678 dikali 1 dikali 1/1 kuadrat dikurang 1/3 kuadrat. Nah, di sini ketemu lambdanya. Seperlambdanya itu adalah 97491,5. Maka lambda yang ditemukan itu adalah 1,026 kali 10⁵5 meter. Atau kalau misalnya kita ubah ke nanometer, berarti dikali 10⁵7. Maka 102,6 nanometer. Nah, ini buat yang soal pekan. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Zo mau nanya, Iya, berarti kayak pada dasarnya final atau initialnya itu terserah di mana, yang penting hasilnya positif ya? iya, karena kan mereka kan nyarinya lambda. Lambda itu selalu positif ya, skala. Oh alah, oke, thank you. Oke. Oke, kita sambil lanjut ya. Buat soal selanjutnya. Zizo punten. Ya,
Tadi mau lihat ke atas dikit coba, bagian sebelumnya. Oke. Boleh, boleh. Tadi itu ada yang 0,117. Ini. Iya. Iya. Oh, udah ditambahin satunya tadi ketinggalan. Tadi cuma 3. Oh, oke. Sip, sip. Zo, sorry, mau nanya. Oke. Jadi itu ketentuannya berarti N1 sama N2, berarti N2 harus lebih besar daripada N1 ya? Iya. Karena kan nanti kalau ya ketentuannya berarti N yang pokoknya N yang di kiri ini itu harus lebih kecil daripada N yang di sini. Oh, Karena biar oke, nanti Zo, kan makasih ya, Zo. Ada lagi. Nah, oke, kalau gitu lanjut ya. Yang pertama ini tuliskan konfigurasi elektron. Oke, berarti kita satu-satu. Kalau misalnya Na, nah Na itu kan nomor atomnya 10 ya. Kalau 10 berarti 1S1, 1S2, 2S2, 2P6. Nih, ini Na. Nah, Al itu kan 13. Maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, karena ini adalah konfigurasi Na, berarti kita bisa singkat menjadi Na 3S2, 3P1. Terus untuk O2-, nah ini untuk O2- tuh kira-kira konfigurasi elektron O1 doang atau ikatan? Oke, kalau gitu kita hanya ke Cl dulu. Cl min. Nah, kalau misalnya konfigurasi Cl min, Cl itu kan nomor atomnya 17. Oh iya, ini tuh boleh pakai kalkulator. 17 maka langsung aja Ne berarti 3S2, 3P5. Nah, karena di sini minus 1, berarti kan ditambah. Jadinya Ne 3S2, 3P6. Lanjut. Lanjut ke K+. Nah, K+ itu K+ itu kan 19. Maka ini Ne berarti 3S2, 3P4, 3P6, 4S1. Nah, karena di sini K plusnya diambil, jadi Ne 3S2, 3P6. Lanjut ke Ti. Ti itu mempunyai nomor atom. Maka kalau kita singkat, Ar 4S2, 3D, 3D2. Kalau Ar, karena Ar itu ini ya, berarti Ne 3S2, 3P6. Nah, terus lanjut kita ke O2-. Oh, ini kayaknya O2 ini tuh bukan ikatan ya, kayaknya O2-. Jadi kalau O2- itu kan nomor O itu nomor atomnya 8. Maka jadi 1S2, 2S2, 2P, 2P4. Nah, karena di sini 2-, jadi 1S2, 2S2, 2P.
atau sama dengan konfigurasi NF. Nah, kita lanjut ke yang B. B itu ada yang ditanya adalah Sebentar, ISO. sebentar, Ya, Cok. Sorry ganggu. Setahu gue ya, ini kayak bukan kesalahan besar aja sih, cuman kayak waktu itu kayak dengar aja dari dosen. Kalau misalkan nulis konfigurasi itu dari kulit terkecil sampai kulit terbesar. Jadi kayak contohnya nomor 22 Ti. Nah, itu kan AR 4S2 3D2. Secara energi kan 4S2 kan lebih rendah daripada 3D. Tapi kalau nulis jadinya AR 3D2 4S2. Soalnya buat elektron valensi kan, nanti dia yang lepas. oke. Itu Oh aja. ya, benar-benar. Jadi yang T ini itu walaupun 4S2 itu energinya lebih rendah, jadi tapi tetap diurutin ke kulit yang paling luar dulu. Jadi yang paling dalam. Jadi 3D2 4S2. Gitu sih. Oke, lanjut ya. Lanjut ke isoelektronik. Nah, isoelektronik itu berarti suatu unsur atau atom ion yang mempunyai elektron. Nah, kalau misalnya mempunyai elektron sama itu, berarti konfigurasinya sama ya, atau jumlah elektronnya sama. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang sama itu adalah Cl-, K+, dan juga Ar, dan juga ada Ne dan juga O2-. Ini kan yang O2. Nah, terus maka kenapa ini elektronik? Karena Cl- itu dari 17 ditambah 1 ya, ditambah minus jadi 18 elektron. K+ dari 19 itu dikurangin 1 jadi 18 elektron, dan Ar itu mempunyai konfigurasi 18 elektron. Kalau misalnya Ne itu neon itu kan mempunyai elektron 10. Dan O2- juga tentunya 8 ditambah elektron 2 menjadi 10 elektron. Jadi yang isoelektronik adalah Cl, K+, dan Ar, lalu Ne dan O2. Lanjut, spesies mana yang bersifat paramagnetik? Nah, paramagnetik itu adalah berarti dia ada elektron yang sendiri. Coba kita satu-satu kita telaah. Kalau misalnya Ne itu kan semuanya penuh ya, karena di paling akhirnya aja P6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia diamagnetik. Lanjut, kalau misalnya Al itu kan paling akhirnya adalah P1. Nah, kalau P1 kan dia cuma sendiri. Karena dia ada elektron sendiri, berarti dia para. Lanjut ke Cl-. Cl- itu paling akhir adalah 3P6. 3P6 itu sama kayak neon, berarti P-nya kan penuh ya. Jadi Cl- itu diam. Lanjut, kalau misalnya K+, juga sama kayak Cl. Dia karena kan K+ itu 3P6 itu penuh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia diamagnetik. Kalau misalnya Ti
Ti itu kan ada 3D2, 4S2. Berarti ini yang buat yang S-nya dia lengkap. Tapi buat yang di D, itu dia cuma keisi 2. Nah, berarti kan ada 2 elektron sendiri. Maka dia adalah paramagnetik. Lanjut ke AR. AR itu juga sama kayak yang lain, yang dia magnetik karena dia penuh. Oh, begitu juga dengan O2-. Jadi AR dan O2- itu penuh ya, karena P-nya ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia diam. Terus ada sampai sini ada mau tanya dulu. So, gue boleh nanya nggak? Boleh. Itu yang konfigurasi AR boleh nggak sih nulisnya AR aja gitu nggak pakai NE? Boleh pakai Terus, AR aja. iya. Terus kalau yang K+ sama CL- berarti gue juga bisa nulis AR aja ya? Iya, bisa. Sama. Tadi biar nulis NE itu biar kelihatan. Oh iya, oke. Kita oh iya, sorry. Ada keliru. Sebenarnya yang di TI kotakan ini. Jadi, nah, tapi tetap sama. Ada 2 yang sendiri. Jadi tetap parah. Thank you atas koreksi. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah urutkan spesies berdasarkan kenaikan ukuran jadi. Nah, berarti yang lihatlah dulu nih. Pertama, step-stepnya adalah telaah dulu yang seperiode. Telaah yang seperiode. Di sini itu yang seperiode adalah Ne dengan O2. Sorry. O2 min dengan Ne. Lalu ada K, AL, sorry, bukan. Ada AL, ada CL, dan juga AR. Nah, terus habis itu ada di sini ada K+, ada K, terus ada TI. Ya, ada K, TI. Nah, yang pertama yang segolongan kita itu dulu nih, O2. Berarti kan kita tahu kalau misalnya semakin ke kanan itu jari-jari semakin besar. Jari-jari semakin kecil. Tapi kalau misalnya ke kiri terus ke bawah itu jari-jari makin besar. Nah, berarti dari sini yang kita bisa telah itu berarti yang pertama coba O2- dengan Ne. Nah, O2- dengan Ne itu karena O2- itu ketambahan elektron yang menuju Ne, maka jari-jari O2- itu lebih besar daripada Ne.
Untuk periode selanjutnya, di sini kan ada Al, ada Cl min, dan juga ada Ar. Al itu karena dia di sebelah kiri daripada Cl min dan Ar, berarti Al itu paling besar di periode 3. Dan terus kita bandingin Cl min dengan Ar. Nah, karena Cl min itu 17 dan Ar itu 18, mereka kan isoelektronik jadinya. Cl min 18, Ar juga 18. Tapi kenapa RCl min lebih besar? Karena dengan dia elektron 18, tapi dia protonnya itu lebih sedikit daripada Ar. Jadi ya tarikan proton ke elektronnya lebih kecil daripada Ar. Makanya RAl itu lebih besar daripada RCl min, lebih besar daripada RAl. Terus bagaimana dengan K dan TI? Nah, di sini tuh ada K+ dan juga Ar. Nah, ini ada eksepsional kalau misalnya K+ dan Ar itu kan isoelektronik. Isoelektronik itu sama-sama berarti sama-sama 18 elektron. Kenapa RK+ itu lebih karena seperti teori yang tadi dengan elektron yang sama, proton K itu lebih banyak, yaitu 19. Maka dia narik elektronnya lebih gede daripada Ar. Karena dia tarikan ke elektronnya lebih besar, maka dia jadi semakin kecil. Makanya di sini RAR itu lebih besar daripada RK+. Nah, kalau TI itu lebih kecil ya berarti. Nah, tapi karena TI ini adalah di bawahnya AL, berarti kan semakin ke bawah itu jari-jari semakin besar. Jadi ini RTI itu semakin jari-jarinya semakin besar daripada RAL. Nah, kenaikan berarti dari yang paling kecil. Yang paling kecil di sini berarti NE itu lebih kecil daripada O2 min, lebih kecil daripada K+, Ar, Cl min, Al, dan paling besar adalah TI. Nah, ini untuk urutan kenaikan jari-jari. Nah, lanjut kenaikan energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu bisa dibilang berbanding terbalik dengan R, dengan jari-jari. Jadi semakin R-nya tinggi, maka energi ionisasinya semakin banyak. Jadi cara ngurutin energi ionisasi, kenaikan energi ionisasinya tinggal kebalikannya aja. Dari ini, maka kenapa energi ionisasi itu berbanding terbalik dengan R? Karena jari-jari semakin kecil, itu kan berarti ikatan semakin kuat. Ikatan semakin kuat. Nah, kalau ikatan semakin kuat, maka susah untuk keluar elektron. Nah, terus ikatan semakin kuat, maka susah untuk keluar elektron. Maka energi ionisasinya semakin kebalik ini. Karena R-nya besar, maka ikatan semakin lemah. Ikatan lemah, terus berarti mudah untuk keluar elektron.
Nah, karena mudah untuk keluar elektron, maka energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron semakin kecil. Jadi, urutan kenaikan energi ionisasinya dibalikin aja. Berarti TI, AL, Cl min, AR, K plus, O2 min, N. Hijau, sorry, ganggu lagi Jo. Mau itu Jo. Kan tadi urutannya Ne, O2 min, K plus, AR, Cl min, AL sama TI kan. Itu sorry, K plus sama AR-nya nggak kebalik ya? Soalnya kan secara Z efektif dari AR itu lebih besar, ya kan, daripada K plus. Jadi kayak harusnya K AR-nya plus, aturan AR dulu baru K plus atau K plus dulu baru AR. Kan K plus itu kan isoelektronik sama AR. Tapi K plus itu kation, berbentuk kation. Jadi jari-jarinya harusnya lebih besar. karena kalau kation itu harusnya lebih kecil. Karena kan elektron itu berkurang. Nah, apalagi dia kan isoelektronik dengan elektron yang sama. K plus itu berarti K itu 19 narik 18 kan lebih besar dari 18 narik 18. K plus lebih kecil. Alah, oke deh Jo. Oke. Zozo, mau nanya deh. Iya. Itu yang tadi yang TI, kenapa lebih gede dari K ya? Maksudnya kan K lebih ke kiri. Nah, kan kali lebih ke kiri. Cuman TI itu satu golongannya sama AL. Segolongan sama, sorry, bukan segolongan, di bawah AL. Nah, sementara kalau misalnya K sama TI itu baru gedean K. Cuma kan di sini kita K plus ya. K plus itu berarti sama aja dia sama kayak AL. Berarti kan TI sama AL kan gedean. Bukan sama ya, mirip sih. K plus berarti mirip dengan AL. Gimana? Sini. Aman-aman. Sorry Zo. Tadi yang soal K plus sama AR, gue make sure kayaknya bener deh. K plus sama AR-nya kebalik. Soalnya gue lihat K plus jari-jarinya kalau nggak salah 133, AR 94. Karena pengaruh Z efektif itu Zo. Koreksi kalau salah. Jadi cara nentuin jari-jarinya kan Z efektifnya ditentuin dulu. Terus kayak cari elektron barrier-nya. Habis itu kita ngebandingin dari Z efektif yang paling kuat yang mana. Dia bukan Z efektif K plus sama AL.
Oke. Oke. Berarti kayaknya emang K plus sama R itu agak agak bingung sih. Jadi kayak, tapi kalau misalnya ngikutin data, emang K plus itu lebih gede ya. Berarti ini ketukar ya. Berarti ini AR, ini K plus. Berarti oh ya, oke sih. Tapi biasanya sih harusnya ya nanti di UAS. Semoga sih satu periode gitu yang disoalin gitu. Jadi biar gampang. Karena kalau emang beda golongan, beda periode emang agak susah. Oke, mungkin kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, di sini itu, oke, ini kita bagi itu. Nah, nah, nih, di sini soalnya salah satu asam paling kuat yang dikenal saat ini adalah asam fluorosulfat HSO3F yang terrealisasi membentuk ion SO3F-. Nah, jadi kita gambar sirkularilis dari SO3F-. Nah, gambar itu S itu kan SO3F- itu kan mempunyai elektron valensinya kan berarti 6 ditambah 18 ditambah 7 tambah 1 kan. Maka 32. Sedangkan untuk oktet, biar oktet, makanya 8. Kita biar oktet, berarti ini 8 ditambah 24, ditambah F itu 8, maka jadi 40. Nah, jadi jumlah ikatan pertama yang kita bisa, jumlah ikatannya, jumlah ikatan itu berarti 40 dikurang 32 itu 8. Nah, 8 dibagi 2 itu 4. Berarti bakal ada 4 ikatan. Maka kita taruh S-nya itu sebagai atom pusat yang mempunyai elektron 6. Nah, terus ada O-nya 3. O-nya ada 3. Lalu F-nya ada 1. Nah, terus ini gimana cara kita ininya? Maka langsung aja kita buat nya tuh. Nah, kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada sisa 2. Ini ada 1, 2, 3, 4. 3, 4. Nah, ini berarti kan ini -1, ini
Waktu ini min 1. Nah, ini biar dia stabil atau biar dia apa? Biar dia stabil, maka ada dua O yang istilahnya rangkap lah, dibuat jadi rangkap. Jadi, nah, terus karena ininya udah dibuat jadi rangkap, maka kan di sini O-nya tinggal 4, 1, 2, 3, 4, S-nya itu berarti kepakai semua, dan F-nya 1, O-nya minus 1 ya tetap. Nah, kenapa O yang di sini minus 1? Karena kan tadi O-nya itu ada 6, kepakai 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena teorinya itu O itu lebih elektronegatif daripada S, maka O-nya itu bisa kita tambah elektron 1. Jadinya O-nya minus. Makanya strukturnya cocokan. Jadi ini tuh struktur dari SO3 F-min. Terus gimana muatan formal? Muatan formalnya? Muatan formal di S kan muatan formal itu rumusnya jumlah elektron valensi dikurang ikatan per 2 dikurang PeB. Dikurang elektron bebas. Nah, kalau yang S itu elektron valensinya 6. 6 dikurang jumlah ikatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, ada 6. Nah, berarti elektron ikatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 11, 12. Dibagi 2. Nah, elektron bebas dari S itu kan 0. Maka 6 dikurang 6, 0. Berarti S itu 0. O itu berarti karena di sini minus 1, di sini berarti O yang di sini minus 1. O yang di sini itu 0. F yang di sini juga 0. Kenapa 0? F-nya? F itu kan 7 dikurang 1 elektron bebasnya ada 6. Maka ini. Oh ya, di sini disuruh ngebuat struktur resonansinya kan. Membuat struktur resonansi. Kalau misalnya kita ngebuat struktur resonansi, itu gampang. Jadi yang minusnya ini tinggal dibuat lah. Jadi kayak tinggal ke sini. Ini tinggal dipindahin elektronnya. Jadi O minus yang di sini pindah ke sini. Terus ininya jadi taruh ke sini. Jadi S O minusnya diubah ke sini. Jadi O yang di atas jadi rangkap 2. Sini juga rangkap 2. Terus bisa juga dari sini kita pindah-pindahin. Pindah ke sini. Nah, ini baru minus 1. Nah, kalau misalnya kita lihat soal yang B itu dibilang mana yang paling stabil. Sorry motong Zul. Ya. Itu tadi yang A itu kan muatan formalnya si O-nya kan ya yang min 1. Tapi bukannya Iya. O sama F lebih elektronegatif yang si F lah. Jadi kayaknya kayak kalau yang atomnya lebih elektronegatif, dia yang mengemban muatan formal negatif nggak sih? Oh,
di sini kenapa F-nya dia nggak yang negatif? Karena F-nya di sini tuh udah stabil. Sedangkan O yang di sini kan belum stabil. O-nya tadi masih ada 5. Tapi baru di sini bener sih, biar jadi biar F-nya yang ngemban elektronnya itu gimana? Jadi kayak gini. Ini kita pindahin terus ngasih ke sini. Ya kalau di sini jadi putus. Kayaknya nggak bisa lagi deh. Udah kayak gini sih kayaknya paling stabil. Karena di sini muatan formal S-nya juga udah 0. Jadi karena muatan atom pusat itu udah 0, itu bisa dibilang kondisi stabil. Oke. Ada lagi mau ditanya? Ya, makasih. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, tentukan gambarkan bentuk molekulnya. Bentuk molekul kan tadi kita udah gambar tuh kayak gini. Nah, kalau misalnya dia kayak gini, kan S-nya itu udah nggak ada PB. Dan dia S itu berikatan oleh 4 atom. 4 atom berikatan. Nah, kalau misalnya 4 atom berikatan, berarti ya berarti kan dia kalau sesuai teorinya berarti dia AX4. AX4 itu adalah tetrahedra. Jadi bentuk molekulnya adalah tetrahedra. Nah, masih berkorelasi sama soal sebelumnya. Kalau bisa orbital hibrida, di sini kan bentuk molekulnya tetrahedral. Nah, kalau misalnya tetrahedral itu karena dia AX4, maka dia mempunyai hibridisasi sp3. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya jika ada 4 domain elektron, jika ada 4 domain elektron, dia itu berhibridisasi sp3. Kalau misalnya ada 5 domain elektron, ini dia sp3d, 6 domain elektron, itu dia bisa jadi sp3d. Nah, dia juga ada yang 3 domain elektron dan juga ada yang 2 domain elektron. Nah,
Kalau misalnya tiga domain elektron, itu berarti dia jadi sp2, terus untuk dua domain elektron itu jadi sp. Nah, maksudnya domain elektron itu bukan berarti jumlah ikatan aja ya. Yang ada PEB-nya juga dihitung satu domain elektron. Kalau misalnya ada satu PEB, berarti satu domain. Oke, mungkin biar cepat kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Itu ini udah ya. Oke, untuk yang soal natrium periodate itu sebenarnya mirip ya, mirip sama yang di atas. Bukan mirip sih, kayak teorinya sama dengan yang di atas. Jadi biar kebahas soal variasinya, mungkin yang ini ya, yang pilihan ganda. Nah, di sini manakah dari senyawa berikut yang dapat membentuk isomer? Isomer pada kompleks yang paling terkenal apa yang paling populer, yang paling sering itu adalah isomer cis-trans. Nah, isomer cis-trans itu maksudnya kalau misalnya cis itu berarti dia ada logam sama anion ionnya misalnya B sama C, yaitu kayak ini C, ini B, ini C, ini C. Nah, kita lihat di sini kalau B-nya itu kan membentuk vertikal ya, bentuk garis lurus lah. Garis lurus. Nah, kalau misalnya membentuk garis lurus berarti dia trans. Tapi kalau misalnya dia nggak membentuk garis lurus kayak gini. Ini misalnya B, ini B, ini C, 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 kan dia nggak membentuk garis lurus ya. Nah, maka kalau dia tidak membentuk garis lurus, dia cis. Berarti untuk kayak gini kan biasanya soal kayak gini itu berarti mempunyai rumus kompleksnya itu adalah A B AC4 B2. Jadi kalau saya di pilihan, kira-kira kalian nih yang mana yang mirip kayak AC4 B2? Berarti itu yang E kan? Kenapa yang E? Karena di sini H2O-nya itu sebagai yang C, Cl2-nya sebagai yang B. Makanya dia mempunyai isomer kayak gitu. Kira-kira buat isomer ada yang mau ditanya? Sorry, tadi yang nomor sebelumnya itu yang kan yang disuruh tentukan gambar bentuk molekul itu dia kayak kita cukup sebut dia tetrahedral aja atau kayak sampai digambar gitu orbital molekulnya? Sebenarnya kalau gambarkan bentuk molekul kan ini tetrahedral. Itu berarti kita ya harus digambar tapi kayak 3D gitu. Gambarnya kayak gitu misalnya. Jadinya kayak 3 dimensi, berarti ada yang putus-putus, ada yang di depan. Jadi kalau misalnya kita gambar tuh S tuh gini. Ini berarti misalnya ini F, terus ini O, baru di atasnya O.
Gini sih kalau misalnya setahuku sih gambar bentuk molekul tuh kayak gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi, kenapa bisa kita tahu pilihan E itu benar apa enggak? Karena kan kita kalau misalnya isomer cisterna itu mempunyai template atau eh, apa? Kalau misalnya dia yang monodentat, template-nya itu adalah dia rumusnya A C4B2. Maka kita cari aja yang mempunyai liganya itu ada 4 sama 2. Kayak yang E kan. Yang E kan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu kan cara cepetnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen menelusuri, kalian gambar aja misalnya kayak struktur kompleksnya. Kan ini misalnya kita telah itu yang CO H2O 4 Cl2. Oke, saya ini ada CO H2O4 Cl2. Nah, kalau misalnya kita gambar, itu kan jadi misalnya ada CO, terus di sini ada H2O, sini H2O, sini H2O, di sini Cl, sini Cl. Sini. Nah, di sini kan pokoknya kalau misalnya cis trans itu, kalau misalnya trans itu berarti eh, dia ngebuat tegak lurus kan. Ya, di sini dia nggak ngebuat tegak lurus, dia ngebuat kayak gini. Nah, berarti dia cis. Tapi dia juga bisa jadi trans. Kalau misalnya kita taruh CO sama CL-nya itu garis lurus. Kayak gini. Nah, kalau misalnya dari garis lurus, dia gitu. Kira-kira ada yang masih itu. Kira-kira masih ada yang mau tanya lagi apa? Dizel mau tanya, Oke. berarti template-nya itu selalu AC4B2 atau sebenarnya ada template lain? Itu kalau misalnya template monodentat. Jadi ada kalau saya template monodentat itu berarti ada AC4B2. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bidentat, misalnya nih kita variasiin bidentat sama monodentat, ada dua-duanya, itu berarti kita bisa bikin template itu kayak gini. Misalnya A terus BI2, bisa monodentat aja C2. Kayak gini. Nah, ada yang nanya lagi, kenapa harus yang B yang tidak terurus atau bentuk V, kenapa enggak yang C? Nah, karena yang C itu kan dibilang mayoritas lah. Jadi kalau saya yang C, sebenarnya bisa juga lihat yang C itu gimana kan? Kalau misalnya kita tarik garis A sama yang C ini, kita kan tarik garis, dia juga garis lurus kan? Kayak gini. Tapi kalau misalnya di sini, di yang cis, kita lihat A, C-nya kan jadi kayak gini gitu. Enggak nentu. Mungkin ada yang mau tanya lagi?
Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanya lagi, nah selanjutnya nih bakal dilanjut oleh Noel. Halo guys. Silakan, Noel. Suara aku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, bentar ya. Anjing. Sorry guys. Oke. Jadi soal yang pertama itu ini soal tentang pembentukan COCl3. Jadi diketahui ini kan delta H-nya. Yang disuruhnya itu siklus Born-Haber-nya. Jadi yang pertama itu kita cari misalnya kan pembentukan COCl3 solid, berarti reaksinya itu CO solid tambah 3/2 Cl2 jadi COCl3 solid itu kan. Berarti yang kita tulis itu duluan ini karena inilah apa reaktannya gitu. Berarti di sini CO solid tambah 3/2 Cl2 gas. Nah, baru kan pembentukannya itu pertamanya di sini tengok. Di sini kan ada CO solid menjadi gas. Ini delta H sublimasi ya, sublimasi berarti itu duluan karena dia delta H-nya positif berarti tanda panahnya di siklus Born-Haber itu naik karena energinya naik gitu. Delta H sama dengan 426 kilojoule. Ini berarti CO solidnya udah menjadi CO gas. Oh ya nanti kalau mau potong aja ya guys. Nanti CO gas ditambah 3/2 Cl2 gas gitu. Baru setelah itu ini dikasih lagi apa ini? Apa sih namanya? Dikasih lagi reaksi ini. Reaksi ini kan reaksi ionisasi. Berarti ini delta H ionisasi gitu. Berarti dia naik. Sebenarnya ini naiknya panjang gitu ya karena kan ini 426. Ini jauh lebih besar gitu daripada sini. Berarti harusnya panahnya lebih tinggi lagi. Ya itulah. Ini kurang proporsional gitu. Berarti yang ini karena CO gasnya udah CO gasnya nanti menjadi ini gitu. Berarti CO3 plus gas tambah 3 elektron tambah 3/2 Cl2 gas. Delta H-nya itu sama dengan 5640 kilojoule. Baru udah nih CO-nya udah jadi ion. Berarti CO-nya ion CO positif 3-nya ini udah siap untuk membentuk apa sih namanya ini? Senyawa ion ini. Berarti yang kita perlukan sekarang ion Cl-nya. Ini kan delta H afinitas elektron lah ini. Karena dia dari Cl2 gas menjadi ion Cl-nya. Kan di sini ada plus 3 elektron. Jadi elektron yang hasil dari ionisasi tadi dipakai oleh Cl2 gitu. Jadi misalkan ini turun karena dia negatif. Oh iya ini kurang proporsional ya guys. Jadi nanti kalau gambarnya kalau bisa proporsional gitu. Nah jadi di sini CO3 plusnya udah nggak bereaksi sama apa-apa. Berarti 3 plus gas ditambah ini Cl2 tambah 3 elektron menjadi 3 Cl-. 3 Cl- gas. Ini delta H-nya itu negatif. Nah, setelah itu berarti ini udah bisa gitu bereaksi apa? Si ion-ionnya ini udah bisa membentuk apa tadi yang kita tujuan awal tadi yaitu COCl3-. Berarti
kan kita dikasih tahu nih, ini kan delta HF-nya yang mana ya? Ini tuh delta HF dari ini tuh delta HF COCl3, berarti ini kan kita dari sini nengoknya. Nah, berarti ini itu karena delta H-nya negatif, dia itu turun. Berarti turun ke menjadi COCl3 solid. Nah, berarti ini delta H sama dengan minus 25 kilojoule. Nah, berarti nanti ini bereaksi turun ke sini. Inilah dibilang energi Kisi gitu. Apa sih? Energi Kisi, atau di sini nanti dibuatnya U gitu. Nah, oke. Jadi di soal selanjutnya kita itu ditanya untuk menghitung energi kisinya. Nah, jadi sebenarnya kan delta HF dari COCl3 solid ini itu jumlah dari delta H yang ada di reaksi tadi kan. Jadi jumlah dari semuanya itu apa? Yang pertama itu tadi kan awalnya itu CO solid tambah 3/2 Cl2 gas jadi COCl3 solid gitu. Berarti delta H yang ada di sini itu yang pertama itu ininya harus kita buat menjadi gas. Berarti delta H apa ini? Delta H sublimasi. Ditambah yang gasnya ini harus kita buat jadi ion, berarti delta H ionisasi. Baru yang Cl2-nya ini kita harus buat jadi ion juga, berarti delta H afinitas elektron gitu. Baru kan ini udah jadi ion nih, ini udah jadi ion, yang ini juga jadi ion. Baru ion-ionnya ini apa sih? Berikatan yang disebut U, energi Kisi. Energi Kisi itu kan energi yang ada dua apa sih? Ada dua pengertian. Tapi yang di sini itu kita pakai energi Kisi itu energi yang dibutuhkan energi yang dilepaskan saat membentuk ikatan ionik. Itulah energi Kisi yang kita pakai sekarang. Berarti sublimasi tadi ini 426 kilojoule. Ditambah ion ditambah ionnya tadi 5640 kilojoule. Ditambah afinitas elektron kan pasti negatif kan, karena itu energi yang dilepaskan saat mengambil elektron, menerima elektron dari luar gitu. Berarti ini kan minus 683 kilojoule. Ditambah U. Nah, delta HF tadi ini delta HF. Ini. Berarti delta HF-nya itu minus 25 kilojoule. Nah, dari sini berarti U-nya itu minus 25 kurang 426 kurang 5640 kurang negatif 683 kilojoule. Berarti hasilnya itu tadi aku udah nyari hasilnya ini minus 5408 kilojoule. Oke. Ada yang mau ditanya atau ada mau sanggahan gitu? Sorry mau nanya yang kayak yang A itu tuh dia dikasih tahu di soal tuh udah sesuai gitu ya urutannya. Jadi kita tinggal mainin panah atas bawahnya doang. Atau kayak kita mesti ngurutin sendiri juga? Sebenarnya kita ini karena baik sih soalnya, makanya dia ngasih ngurut.
Tapi kalau apa ya kita buat sendiri, maksudnya kita awalnya ini kan, ini itu kita harus apain dulu. Kalau CO-nya mau dibuat ion, dia harus dalam gas dulu karena delta H ionisasi itu tapi tergantung apa sih? Tergantung fasa yang dikasih juga, mana tahu nanti ini COS jadi CO3 plus gas tambah 3E, ini langsung dikasih delta H-nya. Pokoknya menurut soal aja yang kalau nilai-nilai delta H-nya. Kalau tentang panah-panahnya, iya kita harus buat sendiri prosesnya. Maksudnya kita buat sendiri urutannya yang mana duluan. Tuh. Naik turunnya juga. Oke. Kasih. Ada lagi guys? Biar kita lanjut. Aku mau nanya. Mm. Itu yang COS tambah 3/2 Cl2 yang delta H-nya 426, itu kenapa selalu ada 3/2 Cl2-nya? Karena apa ya? Kayak mana bilangnya? Karena kita awalnya ada itu. Karena kita kan mereaksikan ini CO solidnya tambah Cl2 gasnya. Nanti kalau kita hilangkan kan berarti hilang kemana gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian buatnya itu kalian misah-misahkan tuh. Misalkan yang ini CO, nanti ini Cl, nanti bertemu itu bisa satu-satu, nggak perlu. Ini kan karena langsung ku gabung gitu. Oke, thank you. Oke. Ada yang lain atau kita lanjut? Kita lanjut lah ya. Soal selanjutnya, senyawa ini larut dan terionisasi dalam air. Tuliskan reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasinya itu berarti reaksi ininya itu menjadi ion-ionnya gitu kan. Berarti kita buat CO, Cn, 2, En, 2, Cl. Nih. Ini dalam air atas atau bawah ya? Ini dalam air dia terionisasi. Terionisasi jadi ion-ionnya. Berarti ion-ion yang pertama itu CO, Cn2, En2 positif. Ditambah ini aquos. Ini solid ya. Karena ya solid atau aquos lah. Atau solid. Aquos. Ditambah Cl min aquos. Ada yang mau di sini? Oke, kita lanjut ya. Kation kompleks pada garam ini memiliki isomer geometri. Gambarkan kedua isomer. Ini yang dibilang jauh apa? Cis-trans. Jadi ini En itu kan ini ya. Ini enggak sih En. En itu dia apa sih? Dia itu ligan. Dia itu ligan bidentat. Dia itu bisa satu molekul ini bisa ngasih 2 atom donor gitu. Berarti kita gambar ya. Yang pertama itu CO-nya di tengah. Baru yang pertama itu trans. Trans itu berarti kita nengok CN aja. Kita nengok CN-nya yang trans. Berarti CN-nya yang atas bawah apa sih? 180 derajat lah sudutnya. CN. Jelek. Ini CN. Baru yang ini. Ini baru dia N ke sini. Baru dia N ke sini. H2. Ini H2. Baru yang ini. Oke, ini yang pertama.
trans. Yang trans trans CO CN 2 EN 2 CL. Oh, ada CL-nya ya. Ini kan berarti yang ini kan CO-nya positif 3, yang ini negatif 1, yang ini negatif 1. Berarti totalnya itu positif. Baru berarti dia berikatan sama si CL min. Tuh, ini transnya. Berarti yang cisnya itu ini CO. Ada ini misalkan CN. Ini CN lah langsung ya. Berarti ini N, ini N, H2, H2. Baru yang ini N, ini N, H2, H2. Itu. Ini yang pertama, ini cari positif, ini negatif, ini positif. Yang ini cis, CO, CN2, EN2, CL. Ada yang mau ditanya enggak? Sorry, mau nanya. Itu kan gambar ini itu kan ikatannya depan belakang tuh ya. Yang EN deh. Depan belakang. Nah, itu kalau misalkan diganti jadi disilangin gitu jadi depan sama belakang sama depan gitu, boleh nggak? Apa jadi sama? Gimana? Ulangi. Sorry, itu H2 itu EN itu biden. Oh ya, EN bidentar ya. Iya, sorry. Jadi gimana? Oh, enggak jadi. Ya, udah man. Lagi. Oke, kalau tidak kita lanjut. Kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Oke. Gambarkan pembelahan energi orbital pada N kompleks di atas. N kompleksnya tadi CO, CN2, EN2 positif. Beserta pengisian elektronnya. Etilen diamid dan CN- merupakan ligan kuat. Berarti ligan kuatnya ini berarti dia itu spin rendah ya. Oke. Jadi CO itu nomor atomnya 27. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tadi 3p6, 3d7, 4s2. Itu ya. Berarti CO3-nya itu AR. Ini AR. Ini AR. AR ini hilang 2, 3D6. Itu kan. Berarti orbitalnya itu, orbital D-nya kan ada 5. Ini 3D. 3D berarti ada 6 isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Karena dia tadi, kita gambarkan dia oktahedral kan. Oktahedral. Karena oktahedral itu karena dia punya 6 apa sih? 6 bilangan apa ini namanya? Bilangan koordinasi. Bilangan koordinasinya itu 6. Bilangan koordinasinya itu sama dengan 6 gitu. Di oktahedral. Nah, berarti oktahedral itu kan gini nih. Salah. Oktahedral itu gini. Di oktahedral kan yang kan berarti apa sih atom-atom donornya itu di sini nih. Kalau kita misalkan gambarkan kalau misalkan kita di sumbu EZ, ini misalkan X, Y, Z ya. Oktahedral itu di sini.
di sini, baru di sini dia pas di sumbu gitu. Nah, karena dia pas di sumbu berarti berarti energi yang paling tinggi itu di orbital D yang pas di sumbu. Apa aja yang pas kan ada 5 tuh orbital 3D. Orbital D, DXY, DXZ, DYZ, DZ kuadrat, DX kuadrat kurang Y kuadrat. DXY itu kan misalkan ini X, ini Y, ini Z. DXY itu di antara X sama Y, berarti di sini miring-miringnya gitu. Langsung gambarnya ini ya. Nah, berarti dia nggak pas disumbu kan? Berarti nanti di bagian bawah. Baru yang DXZ itu di tengah-tengah X sama Z. Ini. Inilah. Juga nggak tepat disumbu gitu. Yang antara DYZ berarti di sumbu-sumbunya yang ini ya. Nih, dia juga nggak tepat disumbu. Nah, yang tepat disumbu itu DX kuadrat kurang Y kuadrat. Itu yang ini. Dia pas disumbu XY gitu. Nih. Dia pas disumbu ini dan pas disumbu ini. Sama yang satu lagi. DZ kuadrat berarti dia Z. Baru ada kayak cincinnya gitu kan. Nah, berarti karena dia energi orbital yang paling tinggi itu energi orbital yang pas di sumbu. Yang tadi pas di sumbu itu DZ kuadrat sama DX kuadrat kurang Y kuadrat. Tuh. Berarti gambar di sebelah ya. Ini 3D. 3D. Tadi 3D6 kan. Berarti dia nanti di yang atas itu 3D Z kuadrat sama 3D X kuadrat kurang Y kuadrat. Baru dia di bawah 3D XY, 3D XZ, 3D YZ. Atau dihapus 3-nya nggak apa-apa deh. Kayak I aja nggak apa-apa. Nah, berarti nih. Karena tadi di soal dikasih clue. Etilen diamin dan C-almin itu merupakan ligan kuat. Kalau ligan kuat berarti perbedaan kekuatan yang di sumbu-sumbu ini lebih tinggi daripada yang di sumbu. Berarti ini itu delta splitting orbital oktahedralnya itu lebih tinggi. Maksudnya dia sangat besar lah gitu. Karena dia besar berarti ngisi elektronnya itu dari bawah dulu karena dia susah naik ke atas gitu. Berarti yang pertama kan ini. Kan harusnya dia naik, tapi karena nggak kuat dia turun aja. Ini. Jadi ini 6, ini pas 6. Jadi gini splitting orbitalnya. Apa soalnya? Ya, pembelahan splitting. Ini diagram splitting orbitalnya. Begitu. Apakah ada yang mau ditanya? Oke, tidak ada. Berarti kita lanjut. Kita lanjut ke nomor ini. Apa sih CDS? CDS banyak dia bla 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 bla. Dia mirip ini bentuknya. Ini itu A. Ini itu A. Oke. Ini tentukan jumlah masing-masing yang C2+ dan CS2- dalam satu sel satuan kristal beta CDS. Nah, kan ada keterangan ion S2- menempati pojok dan pusat muka ke sisi kristal. Berarti yang ini nih. Yang ini itu S2-, yang ini S2-. Berarti yang C- itu yang di bagian dalam, berarti yang kecil-kecil ini. Berarti yang besar itu ZN. Yang besar itu S2-, yang kecil itu CD2+ gitu ya. Nah, kalau dia di pojok kan dia berarti dalam sel satuan itu berarti dia
1/8 bagian atom itu yang masuk dalam kristal gitu. Berarti yang S2- ini jumlahnya ada yang di pojok kan tadi dia ada di pojok, yang di pojok itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 8 dikali 1/8 ion. Nah, baru kita tambahi dengan yang di pusat muka kisi. Pusat muka itu kan yang di sini nih. Yang ini. Kan misalkan itu kayak apa ya? Kayak ion dibagi 2. Berarti dia setengah kan? Setengah ionnya yang masuk ke kisi kristal gitu. Berarti ada setengah dikali berapa mukanya? Berarti yang ini mana Mas? Yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, 5, baru yang ini 6 yang ke arah kita yang depan gitu. Berarti dikali 6 ion. Salah. Setengah ion dikali 6, ada 6 dia. Berarti 8 kali 1/8 itu 1 ditambah setengah kali 3 itu 3 ion. Berarti 4 ion jumlah S2-. Sekarang yang CD2+. Yang CD2+ itu semuanya di bagian dalam. Berarti kayak semua bagian ionnya itu di dalam. Berarti 1 ion gitu. Ada berapa? Berarti di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, 4. Berarti ada 4 dikali 1 ion. Karena dia penuh gitu. Berarti ini 4 ion juga. Nah, untuk memastikan kita benar atau enggak, kan dia CDS. Berarti jumlah ion CD2+ sama S2- harus sama kan nih. Ini kan 4 ion, ini juga 4 ion, berarti kita benar. Nah, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Ada yang mau ditanya di soal ini yang A? Oke, tidak ada. Terima kasih. Lanjut. Nah, tentukan bilangan koordinasi ion CD2+ dan ion S2-. Apa itu bilangan koordinasi? Bilangan koordinasi itu misalkan nih ini misalkan yang hitam, yang hitam. Nah, bilangan koordinasi itu berapa banyak ion yang diikat, ion yang berbeda yang diikat satu ion ini gitu ya. Berarti yang pertama kita cari yang CD2+. Nah, 2+ itu bilangan koordinasinya tengok nih. Nah, yang CD2+ kan yang kecil ini nih. Kecil ini. Berarti yang kecil ini kan ada megang yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Berarti ada 4 ion S2- yang dipegang oleh CD2+ gitu. Berarti kita buat dia bilang koordinasinya itu 4. Nah, yang S2- gini, ini agak susah mungkin ya. Nah, yang S2- itu kan yang besar-besar. Coba kita ambil yang satu ini nih, yang paling bawah. Nah, yang paling bawah itu kan dia megang 2 di atas. Nah, yang paling bawah ini kan kalau misalkan kita lanjut nih, kita lanjut ke bawah, kan dia hampir sama-sama yang di atas ini kan S2-nya. Yang berarti dia dari ke atas dia megang 2, yang bawah dia megang 2 lagi. Nih. Kayak nampaknya. Nampak lah. Yang ini S2- ini yang dipegang 1, yang ini 1. Kan ini kalau kita panjangkan ke bawah tadi dia megang 2 lagi gitu. Nah, itu dia. Berarti dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 bilangan koordinasi. Nah, begitu. CD2+-nya ada 4, S2-nya juga ada 4. Ya, megang 4. Berarti bilangan koordinasinya 4. Ada mau ditanya? Kalau mau nanya aja ya guys. Oke. Oke, kita lanjut. Yang C ini tinggal apa enggak sih? Geometri. Jika diketahui R-nya S2- itu 184 pm.
dengan asumsi, ada asumsi S2 min itu saling bersinggungan diagonal muka. Ini gambarnya. Hitung panjang panjang rusuk A, kisi, beta, CDS dalam satuan PM. Berarti kita gambar ya. Nah, ini. Nah, ini R, ini kan R, ini R, ini R. Ini tadi A. Ini A. Berarti kan Pythagoras, berarti ini A akar 2. Berarti A akar 2 sama dengan R gitu. Kan kita nyari A, berarti ini R-nya R S2 min ya. Berarti A akar 2 sama dengan apa tadi? 4R S2 min. Berarti A sama dengan 4 per akar 2 R S2 min. Akar 2. Berarti sama dengan 4 per akar 2 dikali berapa tadi? Dikali 184 PM. 184 PM. Nah, tadi aku udah nyari hasilnya itu 520,43 PM. Oke. Salah, guys. Ada yang mau ditanya? Kalau misalkan hitunganku salah, bilang aja ya. Oke. Yang D, tentukan massa jenis. Massa jenis itu rho kan. Dalam gram per sentimeter pangkat 3. Rho sama dengan massa per volume. Massa ini massa CDS dalam satu, ini kan tadi kisinya. Dalam satu kisi ini, V-nya itu berarti V kisinya ini gitu. Berarti rho-nya itu sama dengan M-nya kan dalam satu kristal kisi ini dia tadi ada 4 mana? Dia ada 4 ion 2 min dan 4 ion CD2+. Berarti masanya ini massa 4 ion CD2+ tambah massa apa gimana sih? 4 massa CD2+ tambah 4 massa S2 min. Ini dijumlahkan per volumenya. Volumenya berarti tadi A pangkat 3. Nah, gitu. Ini kita punya data AR. Ini tadi aku nyari. ARCD itu 112,4. Iya, R-nya itu 112,4. Kalau yang S itu 32. Nah, ini kan untuk 1 mol atom CD atau 1 mol C atau 1 mol ion itu S2 min. Nah, berarti kita itu nanti cari masanya itu 4 dikali 112,4 per 6,023 kali 23 pakai Avogadro karena kita hanya untuk nyari 4 ion satan bukan 4 mol gitu. Berarti dibagi Avogadro ditambah 4 dikali 32 per 6,023 kali 10 pangkat 23. Nah, ini per A-nya itu ini gram ya, guys. Ini gram. Dibagi. Nah, PM itu kan 10 pangkat negatif 12. Berarti ke 10 pangkat negatif 10 ya. Berarti dibagi 520,43 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 3 sesuai rumus volumenya itu panjang rusuk pangkat 3 kan gitu. Nah, dicari bla 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 bla, ini CM pangkat 3 ya. Nah, cari bla 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 bla. Nah, dapatnya itu 6,803 gram per sentimeter pangkat 3. Itu dia. Ada nggak yang mau ditanya? Mau tanya dong, tapi slide sebelumnya. Oke. Yang Lagi ini? sebelum. Yang- Sebenarnya lagi. Yang tadi ada gambar kubus. Ya ini. Mau nanya, misalnya aku mau cari bilangan koordinasi
mana ya? Yang gede itu yang S2 min ya. Tapi kalau tadi kan kamu contohinnya lihat yang di tengah bidang kan. Dia ada 2 di atas, 2 lagi di bawah. Kalau aku mau Ya, lihatnya dari yang bagian pojok bisa nggak? Bisa dapat 4. bisa. Gimana? Bisa. Bentar ya. Berarti kita harus memanjangkannya lagi. Memanjangkannya misalkan kita panjangkan lagi ke samping. Kita hapus dulu ini semua. Nah, misalkan kita panjangkan nih ke samping. Nah, di samping ini kan ada CD nih di sini. Ini, tengok yang di sini. Berarti ada CD di sini. Berarti dia nyangkut satu ke sini, megang satu. Nah, kita panjangkan ke sini. Mana sih? Ke sini. Nah, kita nengoknya dari sini misalnya. Ini kan di sini ada apa namanya? Ada CD kan? Ada CD juga. Asing. Bentar. Iya, bisa. Nanti CD-nya itu megang yang di sini. Satu lagi yang di sini. Dia itu apa ya? Dia itu tetrahedral gitu. Dia itu ini misalkan ini itu satunya itu tetrahedral. Jadi kalau satu itu megang 4. Jadi kalau mau dari yang ujung-ujung kita nengok, kita panjangkan lagi gitu, ke belakang lagi nih. Bisa. Bentar. Ya, ini panjangkan ke belakang nanti ada dia di sini kan. Itu. Baru ada ke atas 2 lagi. Bisa nggak? Nah, itu tapi kalau yang pojok Atau ini? kiri bawah. Iya, itu kok dia kayak nggak ada tangannya ke yang CD12 ya? Bentar. Ya, kenapa? Mungkin dia itu kan dia apa nih? Apa sih? Kubus. Dia itu kan ini kubus yang bagian belakangnya. Mungkin dia itu megang CD yang di kubus bagian depannya. Jadi dia nggak nampak gitu. Tapi nanti sama yang di bagian bawah sini. Nah, bagian bawah ini kan dia nyangkut ke sini juga kan? Ke sini, ke sini. Nah, iya ke sini. Nah, makanya dia tetap bisa menghubung-hubung gitu, nggak apa ya, nggak terpisah-pisah. Nah, gitu mungkin ya dia itu megang CD-nya yang di bagian kubus depannya ini. Jadi dia nggak nampak yang yang satu ini gitu. Ngerti nggak? Atau enggak? Oh iya, berarti kalau mau gampang tuh cari yang gampang dilihat aja ya berarti. Iya, betul sekali. Oke, makasih. Kita lanjut ya. Atau ada yang mau nanya? Oh, ini tadi. Ya. Baru kita lanjut yang ke E. Yang ke E itu, nah, tadi kita itu dapat row-nya. Row yang kita dapat itu 6,803 gram per centimeter pangkat 3. Nah, yang datanya itu dapatnya segini. Mengapa? Nah, tadi kita punya asumsi. Kita itu punya asumsi. Mana nih? Asumsinya itu, mana tadi? Ini dalam mencari A itu kita ngambil asumsi bahwa ion S2-nya itu saling bersinggungan. Nah, padahal ini kan gini kan, kalau yang bersinggungan tadi. Nah, padahal kalau misalkan kita tengok yang CD2+-nya, dia itu enggak, kan ini kisi kristalnya itu sebenarnya semuanya itu berdempetan gitu kan. Berarti sebenarnya itu dia ini S. Ini di tengah-tengah ada S, di sini ada. Tapi di belakangnya itu ada CD gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak kayak gini sih. Maksudnya ngerti lah kan, maksudnya sebenarnya nggak S-nya itu nggak berdempetan karena dia sebenarnya berdempetannya itu sama yang CD gitu. Misalkan gini. Nah, gini dia. Dia nggak, ini misalkan S, ini CD. Dia kan nggak langsung berdempetan. Makanya A yang kita dapat itu
lebih kecil. Nah, lebih kecilnya. Ya, lebih kecil. Karena A yang kita dapat lebih kecil berarti V-nya lebih kecil kan yang kita dapat. Karena V-nya lebih kecil berarti rho-nya lebih besar yang kita dapat. Gitu. Itulah penjelasannya. Karena kita ngambil asumsi tadi bahwa setiap S-nya itu berhimpit di muka kisi kristal. Padahal kan enggak gitu. Karena kita buat asumsi bahwa dia berhimpit di apa namanya ini? Muka kristal, berarti kita dapat A-nya itu lebih kecil daripada yang seharusnya. Karena A-nya lebih kecil, V-nya lebih kecil daripada yang seharusnya. Karena P itu sebanding dengan seper V, berarti rho-nya itu kita dapat lebih besar daripada yang seharusnya. Gitu. Ada yang ngerti nggak? Ada yang mau tanya? Oke ya, lanjut. Kita lanjut soal yang udah beda. Soalnya ini kita nengok-nengok aja sih, nggak ada hitung-hitung gitu. Oke, etanol. Etanol itu gini ya. Nah, etanol isomer struktur dari dimetil ether. Dimetil ether berarti yang gini. Gini. Berikut ada diagram fasa etanol. Nah, ini dia. Kalian tengoklah bagus-bagusin dulu. Oke. Setelah itu kita lanjut. Nah, pertanyaannya yang pertama, titik A adalah titik A itu ini. Nah, titik A itu berarti titik triple, ya kan? A itu triple, di mana terjadi kesetimbangan antara fasa padat, yang ini padat, yang ini cair, yang ini gas. Ya enggak sih? Ya, betul. Ya, betul. Ini padat, ini cair, ini gas. Solid, liquid, gas. Nah, itu. Dari mana ditahu? Sebenarnya kita pikirkan aja lah. Misalkan suhunya itu kecil, berarti dia itu gerak molekulnya lambat-lambat, tapi tekanannya juga kecil, berarti dia bebas, berarti dia gas. Itulah ini. Yang ini itu dia di suhu kecil, tekanannya kuat. Karena dia tekan kuat dan dia jalannya lambat-lambat dan dia ditekan, dikompres gitu, berarti ya karena apa P-nya naik ya. Itu dikompres gitu berarti dia jadi padat tuh. Kalau yang cair ya gitulah. Tekanannya tinggi, suhunya tinggi. Dia masih bisa loncat-loncat kemana-mana. Apanya? Apa sih? Partikelnya. Oke. Titik C ini tadi titik triple. Nah, yang kedua itu titik C. Titik C itu ini. Nah, titik C itu titik kritikal, titik kritis. Ini titik kritis. Apa itu titik kritis? Titik kritis itu titik apa ya? Setelah titik ini misalkan di sini, karena kan ke sini berarti masih cair, yang ke sini masih gas. Yang udah ke sini itu namanya super critical fluid. Critical fluid. Ini itu di sini antara fasa gas sama cair itu nggak bisa dibedakan gitu. Nah, ini titik kritis. Nah, titik G adalah titik G itu ini ya. Titik G itu ini. Titik G itu tengok dia kan tekanannya itu 1 atm, berarti 1 atm itu sama dengan tekanan udara luar kan. Tekanan udara luar. Dan dia itu di tekanan ini di suhu 78 dia itu terjadi perubahan antara gas ke cair. Apa ya? Kesetimbangan antara fase gas dan fase cair gitu. Berarti gas ke cair itu titik di D ya.
Berarti titik G itu titik didih gitu. Kan titik didih itu di mana dia ya itulah memiliki tekanan yang sama dengan tekanan ATM. Maksudnya titik didih itu titik didih normal, titik didih di tekanan 1 ATM. Tuh, dia berubah dari gas ke cair pada suhu 78. Tuh. Baru wujud zat di titik D adalah ini titik D tadi di daerah super kritikal tadi. Berarti dia itu super critical liquid. Nah, super critical liquid itu tadi apa? Liquid, apa sih liquid? Kok liquid? Salah. Sorry. Super critical fluida. Dia fluida yang tidak dapat dibedakan antara fase liquid atau fase gas gitu. Nah, dia itu nggak bisa dibedakan dia itu gas atau liquidnya gitu. Itulah supercritical fluida. Oke. Nah, titik beku normal etanol. Berarti titik beku normal berarti kita nyari yang di 1 ATM dan dia itu berubah dari padat ke cair atau cair ke padat, sama aja kan titik beku itu. Nah, berarti ini berarti ini 1 ATM. Ini 1 ATM, baru kita cari di mana dia dari apa tadi titik beku ya. Titik beku berarti padat ke cair. Padat ke cair itu ini kan padat, ini cair. Berarti dia di sini. Di sinilah dia berubah. Berarti suhunya itu negatif 114. Oke, negatif 114 derajat Celcius begitu. Celcius. Jika etanol pada titik T dinaikkan menjadi minus 123 pada tekanan tetap, maka terjadi proses di titik E, temperaturnya dinaikkan berarti ke arah sana, tapi tekanannya tetap. Berarti dari sini ke sana tekanan tetap, berarti dia dari padat ke gas, karena dia tekanannya tetap kan, ke 123, ini 123. Berarti dia di fase gas gitu. Berarti dari padat ke gas. Berarti dari padat ke gas itu apa padat ke sublimasi ya? Sublimasi. Oke. Oke, selanjutnya tuliskan jenis-jenis interaksi antar molekul yang terdapat pada etanol. Etanol tadi yang gini ya. Nah, etanol itu kan berarti dia polar kan? Kenapa polar? Karena O-nya itu lebih elektronegatif. Berarti nanti dia itu di sini parsial negatif. Dan dia itu berikatan langsung dengan H. Berarti yang apa sih namanya? Parsial positif. Nah, ini kan berarti bisa terjadi apa sih namanya? Ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen berarti kan gini nih. Ini parsial negatif, ini parsial positif. Berarti kan ikatan hidrogen itu antara H yang berikatan langsung dengan NOF yang dia berinteraksi dengan NOF yang berinteraksi langsung dengan yang berikatan langsung dengan H. Berarti ini gitu bisa misalkan ini H. Misalkan O-nya. Ini etanol kan. Ini etanol yang lain. Dia berikatan hidrogen dengan etanol lain gitu. Ini ikatan hidrogen, yang putus-putus. Berarti dia ada ikatan hidrogen, ikatan hidrogen. Nah, baru kan tadi dia itu polar karena O-nya itu lebih negatif. Karena setiap etanol itu polar, ada kutub positif dan negatifnya, berarti dia juga punya interaksi dipol-dipol.
Dipol itu yang ya yang dipol dengan yang dipol gitu, yang polar dengan yang polar, yang punya kutub dengan yang punya kutub. Itu interaksi antar molekul yang ada pada etanol. Lalu selanjutnya itu di antara etanol tadi yang ini dengan dimetil ether. Dimetil ether berarti gini. Manakah yang memiliki titik didih yang lebih rendah? Jelaskan. Nah, karena orang ini dua merupakan isomer, berarti massa molekulnya itu sama, nggak beda gitu. Berarti kita nggak bisa nengok dari massa molekulnya. Apa yang kita tengok dari jenis interaksi antar molekulnya. Nah, ini kan dimetil ether, oke lah. Ini kan polar kan, karena dia ke sana. Yang ini juga ke sana. Berarti apa sih namanya? Momen dipolnya itu ke atas gitu, resultannya. Nah, dia berarti dipol-dipol. Ya, tapi yang OH ini dia itu punya ikatan hidrogen. Nah, kan ikatan hidrogen itu lebih kuat daripada interaksi dipol-dipol. Berarti orang ini lebih kuat bondingnya, maksudnya lebih kuat interaksi antar molekulnya. Berarti titik didihnya ini lebih tinggi, dia lebih susah dipisah. Berarti titik didihnya ini lebih tinggi daripada titik didihnya si ini. Begitu. Oke, sebenarnya sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanya? Boleh nanya? Hmm. Berarti kalau menentukan titik didihnya tuh menggunakan massa molar tuh gimana ya? Massa molar? Iya. Misalkan dikasih apa ya? Misalkan nih, yang ini tadi OH, tapi yang satu lagi itu NH2. Nah, kan ini tuh massa molekulnya lebih besar daripada yang ini. Nah, karena massa molekulnya lebih besar, dia itu lebih susah dipindah. Karena lebih susah dipindah, dia itu titik didihnya lebih tinggi. Nah, kita coba yang lain. Misalkan CH4 sama C2H6 ya. C2H6 ya. Nah, ini kan massa molekulnya ini kan lebih besar daripada yang ini. Karena itu ini titik didihnya lebih tinggi. Dia lebih susah gitu dikasih apa ya? Dia lebih susah dipisahkan karena dia lebih besar gitu. Bisa nggak? Oke, paham. Thank you. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau mau nanya lebih lanjut bisa tanya pribadi juga nggak apa-apa. Ada aja nama aku di situ di grup. Ada gitu. Oke. Udah kali ya. Mungkin aku balikkan ke tim Akatsuki. Terima kasih guys. Kalau mau nanya lanjut bisa apa ya TC.